Hitungin. Perkenalkan, nama saya Muntanisa Putri Kusmawardani, NRP 76. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya menggunakan referensi saat menulis KTI. Yang pertama itu, mengapa dalam pembuatan KTI itu kita harus menggunakan referensi, yaitu agar pembaca peneliti mampu mengetahui landasan berpikir yang dilakukan peneliti. Jadi kalau misalnya, semuanya saya sedang meneliti tentang produk A, lalu saya mendapatkan landasan berpikir saya dari buku jurnal luar negeri, nanti kan bisa di searching sama sama para pembaca. Jadi mereka itu bisa tahu kayak kita itu berpikirnya itu dari mana loh, terus kritisnya kita tuh kayak gimana. Lalu yang kedua itu agar apa yang kita sampaikan tidak terkesan mengada-ada dan memiliki sumber yang jelas, serta kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dan katakan. Jadi dengan kita mencantumkan referensi itu, mereka para pembaca itu bisa tahu kalau kita itu benar-benar ada sumbernya, dan juga ada suatu landasan yang memang itu sudah benar-benar bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga itu agar kita terbiasa menentukan kata kunci yang tepat sehingga mudah menemukan referensi yang sesuai dan pada akhirnya mempermudah kerja-kerja akademik kita. Jadi maksudnya di sini menemukan kata kunci yang tepat itu sama saja dengan kita itu kayak menemukan kosakata yang tepat berkaitan dengan penelitian kita, seperti itu. Lalu yang keempat, untuk menghindari plagiarisme. Biasanya ini dilakukan oleh para peneliti agar di suatu saat kalau mau ada orang yang mau menulis bisa mencantumkan referensi dari si peneliti tersebut untuk menghindari suatu plagiarisme. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan sumber yang kredibel? Kredibilitas penerbit atau jurnal ilmiah itu sangat perlu dicermati oleh penulis. Penerbit yang disasar harus kredibel untuk menunjang isi buku dan agar isi karya tulis ilmiah akurat dan benar-benar terbukti secara ilmiah atau dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Semua referensi tersebut bisa kita sebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi bacaan. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Sekian presentasi dari kami untuk nomor 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Ardiansyah, NRP 104119100074. Izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan dari soal tugas bahasa Indonesia kami, yaitu pertanyaan soal yang kedua. Apa sih referensi yang kredibel itu? Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu referensi yang kredibel ya, teman-teman. Jadi, kriteria referensi kredibel. Yang pertama, apabila ingin referensi kita dijaga kredibilitasnya, maka kita harus yang pertama mencari alat ukur untuk melihat dan membandingkan kinerja suatu jurnal. Jadi, dengan cara kita mempunyai alat ukur untuk melihat dan membandingkan kinerja suatu jurnal, kita dapat melihat latar belakang dan afiliasi pengalaman menulis di jurnal dan jumlah citasi yang ada ketika kita membandingkan kinerja kita dengan kinerja orang lain, yaitu dengan cara membuka jurnal matrix atau editorial board. Seperti kedua website ini merupakan salah satu kualifikasi untuk Dewan Editor dan juga dapat berguna untuk melihat dan membandingkan kinerja jurnal. Selanjutnya, kita bisa mereview atau menggunakan aplikasi reviewer. Nah, apa sih gunanya aplikasi reviewer ini? Reviewer ini melacak kapabilitas dan banyaknya publikasi dan tim editor dan reviewernya. Semakin baik kualitas dan kontribusi mereka dalam dunia sains atau engineering, maka kredibilitas akan semakin terjamin.
Lalu selanjutnya ada JIF atau Journal Impact Factor. Oke, Journal Impact Factor merupakan indikator mutu jurnal. Nah, fungsinya Journal Impact Factor ini, dia menghitung indeks citasi. Semakin tinggi indeks impact factor, semakin bermutu jurnal tersebut. Nah, bagaimana cara kita menaikkan indeks impact factor dari jurnal kita agar semakin bermutu jurnal kita? Yang pertama adalah membuat jurnal yang benar-benar bagus, terus dan membuat jurnal yang menarik agar orang-orang di luar sana itu tertarik dengan jurnal kita, dan orang-orang di luar sana itu memasukkan citasi kita di dalam jurnal tersebut. Jadi bayangkan jurnal kita itu disitasi banyak orang, dan banyak orang itu percaya akan jurnal kita. Nah, sebelum kita melakukan itu, ya terutama kita melakukan review dulu kan. Seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan aplikasi reviewer. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang indeks jurnal. Nah, indeks jurnal ini itu berkaitan dengan tingkat reputasi. Untuk jurnal yang bereputasi tinggi biasanya terindeks oleh Web of Science. Nah, jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi ini itu ya dengan judul yang cukup bagus, cukup menarik, dan penulis yang sering membuat citasi, sering membuat jurnal, maka semakin sering orang itu membuat jurnal, semakin tinggi juga indeks jurnal dari penulis tersebut. Sekian dari saya tentang penjelasan nomor 2, kriteria dari referensi kredibel. Mohon maaf apabila salah kata. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bisa dilanjutkan ke soal pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Teman, perkenalkan nama aku Salma Rifki, NRP 1041-19-100069 dari Departemen Teknik Kimia Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mencari referensi yang kredibel secara daring. Untuk lebih lanjut, langsung aja kita mulai ya. Langkah mencari sumber referensi. Yang pertama, tentukan topik. Misalnya, kita ingin mencari topik tentang bioetanol. Yang kedua, cari artikel atau buku tentang topik tersebut di laman mesin pencari Google Akademia, penerbit, atau jurnal dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan laman penerbit internasional, kita bisa mengatur kemunculan tahun dan jenis karya tulis yang ingin kita lihat. Amati berbagai judul yang muncul. Pilih dan baca artikel atau buku yang paling sesuai. Amati penggunaan kata kunci dalam abstrak. Lalu rumuskan kata kunci yang lebih spesifik, misalnya bioethanol production. Lalu yang keempat, gunakan kata kunci tersebut untuk mencari referensi yang lebih tepat. Pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Lalu mulailah melihat daftar pustakanya sebagai acuan penelusuran sumber informasi kita berikutnya. Penulisan judul artikel secara tepat sangat dipengaruhi oleh proses penelusuran sumber referensi yang kita lakukan. Lalu ada contoh penerbit jurnal ilmiah seperti di sini. Lalu kita dapat menggunakan penelusuran referensi menggunakan mesin pencari data seperti Google Scholar, Library Genesis, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain. Tapi untuk Perpustakaan Nasional sendiri itu kita harus menjadi anggota di Perpustakaan Nasional tersebut, contohnya seperti ini. Perpustakaan Nasional tahun 2018. Jadi aku sendiri buat kartu Perpusnas ini langsung dari Perpustakaan Nasional. Jadi di sini masa berlaku kartunya itu 10 tahun, jadi ini sampai 2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Fauzia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Mendeley. Yaitu yang pertama,
ketika kita sudah mengunduh aplikasi Mendeley, diusahakan untuk juga sudah mengunduh jurnal yang ingin digunakan. Jadi, untuk menambah jurnal yang ingin digunakan, tinggal tekan tombol add ini, yaitu fitur add ini atau fitur tambah ini. Setelah itu, akan ditujukan ke folder, di mana folder tersebut berisi ada folder-folder tentang jurnal yang kita sudah unduh tadi. Begitu. Setelah itu, setelah memilih jurnal yang sudah diunduh tadi, saya ambil contoh salah satunya, kemudian itu menekan tombol open, dan akan otomatis akan ada di all document di menu dari aplikasi Mendeley ini. Nah, aplikasi Mendeley ini, ketika kita melihat salah satu jurnalnya, itu sudah lengkap mengenai informasinya, yaitu mulai dari tahun, terus volumenya, terus halamannya, lalu ada abstraknya juga. Dan juga ada URL atau link yang berkaitan. Bisa dilihat sendiri. Kemudian saya lanjutkan, dari informasi ini sendiri itu dapat membantu mahasiswa dalam menemukan informasi dari jurnalnya tersebut, apakah terpercaya atau tidak. Kemudian dari aplikasi Mendeley juga menambahkan fitur literatur search, atau di mana kita bisa mendownload atau mengunduh jurnal-jurnal dari luar negeri yang juga terpercaya dari aplikasi Mendeley ini sendiri. Jadi contohnya misalnya mencari masalah penggunaan limbah. Nanti akan banyak hasil yang ditemukan mengenai jurnal-jurnal mengenai limbah. Kemudian pilih salah satu. Nah, setelah itu bisa diekspor. Dan akan